Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, takmir masjid, pembina, juga anggota-anggota kepengurusan Masjid Al-Istiqomah Yoso Wilangon, dan semua para mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, disertai salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini pembukaan saya ngisi pengajian di Masjid Raya Al-Istiqomah ini, insyaallah 2 minggu sekali malam Selasa. Semoga diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji bersama-sama, menggali ilmu, menambah ilmu. Karena hanya dengan ilmu kita bisa melangkah ke depan dan ke depan menuju ke taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat basyariyah, dijadikannya kita sebagai manusia. Tanpa kita pinta kepada Allah, tanpa kita berdoa kepada Allah, diciptakannya kita sebagai manusia. Tidak tahu sebelumnya kita mau dijadikan makhluk bentuk seperti apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dijadikan makhluk anjing, keturunan anjing, keturunan babi, keturunan sapi, atau pohon, gak tahu. Salah satu nikmat yang paling mulia, kita dijadikan makhluk berbentuk manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu nikmat yang pertama. Dengan diciptakannya kita sebagai manusia, itu sudah mendapatkan makrumah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami ciptakan, telah kami muliakan Bani Adam, keturunannya Adam, melebihi daripada yang lainnya. Maka dari itu salah satu daripada madhab kita, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, mengambil daripada kemuliaan ini, artinya manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alla yuhkama binajasatihim, gak boleh dihukumi najis. Gak boleh dihukumi najis walaupun mati, walaupun orang kafir, walaupun orang musyrik, apalagi orang mukmin. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan karomah atau kemuliaan kepada manusia atau basyariyah. Itu salah satunya. Kemudian lebih dari itu, kita diberi nikmat orang-orang yang beriman, dikhususkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dijadikannya kita sebagai orang-orang yang beriman. Diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada manusia umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Orang-orang yang beriman Allah angkat derajatnya lebih daripada yang tidak beriman, alias orang kafir, orang musyrik. Ini nikmat yang kedua dan makom yang kedua bagi kita semua sebagai orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikhususkan lagi pangkat yang ketiga yang mana di atasnya tidak ada pangkat lainnya. Apa? Ulul ilmi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya ilmu, yang bersangkut paut dengan ilmu, senang mencari ilmu, apalagi sudah mempunyai ilmu, lebih banyak ilmunya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang ilmu, apalagi ilmu yang buahnya mendapatkan surga. Semua apa yang diinginkan dan bisa digapai oleh umat manusia, apapun bentuknya, itu harus melalui pengetahuan. Contohnya, kita pengen bertani sukses, tapi kita tidak punya ilmu tani, nggak tahu caranya bertani, nggak tahu. Kemudian moro-moro kita bertani tanpa pengalaman dan ilmu yang ada di otak kita, itu 100% tidak akan sukses. Taninya tidak akan sukses. Kenapa? Karena tidak punya ilmu, nggak tahu caranya. Jenengan mau buat mobil kayak orang-orang Cina, kayak orang-orang Barat sana, kayak orang Amerika, kayak orang-orang yang ahli ilmu di dalam elektronik atau membuat mobil. Jenengan nggak tahu ilmunya, moro-moro ngalak bisa tompok, tompok bisa, mulai ya nggak jadi mobil, jadi mobil-mobilan mentoknya itu, jadi mobil-mobilan mentoknya itu. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Jenengan mau buat HP, pengen buat HP, nggak tahu ilmunya, nggak akan jadi HP. Jenengan mau jahit baju, nggak tahu ilmunya menjahit, mau buat baju jadi katok, buat celana jadi katok, menteti katok nih kaki mendingan, tak tertipan apa. Jadi semua apa yang diinginkan dan yang diharapkan oleh umat manusia, sama saja itu urusan dunia atau urusan akhirat atau dunia plus akhirat, itu harus tahu caranya. Yang itu yang dinamakan ilmu. Sangat penting. Sekarang kalau misalkan ilmu, buat mobil harus tahu ilmunya, buat sepeda motor, buat HP. Kalau kita punya HP rusak, kita gak tahu ilmunya membenahi HP, jangan coba-coba jenengan. Kalau gak percaya, monggo silahkan tes. Kalau jenengan punya HP rusak, monggo betulkan sendiri dengan jenengan. Kalau dalam keadaan jenengan gak punya ilmunya membenahi HP, tak kira becek, tidak akan
sembuh dari rusaknya, bahkan tambah rusak. Napa boleh orang yang setak celoten bah portapor sekali. Engki jalan kan nik mesin dengan ndak nikah. Gini nik kan nik tak celoten lah tapor sekali. Gak tahu bengkel, ilmu bengkel. Gak bisa. Gak bisa. Nah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala alias melaksanakan perintah Allah, salat, puasa, wudu, zakat, bahkan haji, umroh, sedekah dan lain sebagainya. Dari macam-macam ibadah semuanya itu ada ilmunya. Okay. Gak bisa ibadah tanpa ilmu, gak bisa. Sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Ilmu elektronik, ilmu tani, ilmu bisnis, semuanya sama. Bahkan di dalam agama kita ilmu tidur, ada ilmunya. Masuk masjid ada ilmunya. Bagaimana caranya masuk masjid agar mendapatkan pahala yang besar. Ketika masuk masjid, pertama kali masuk dengan kaki yang kanan, keluarnya dengan kaki yang kiri. Itu adabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi jami'i ahwalih. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senang mendahulukan yang kanan di dalam semua keadaan-keadaannya beliau, kelakuan-kelakuannya beliau yang bagus. Makan, minum, masuk rumah, masuk masjid, tidur sama keluarga, sama istri dari kanan. Montro andi anak laki mbean. Ijazah dari kula nikah. Terang dia anak laki. Kalau kan ini bicaranya kan kanan, kan yuhibbut tayamun kanan. Ini saya dapat ijazah dari mertua sendiri lagi. Dari apa? Kayak Sadid Jauhari. Kalau kamu pengen punya anak laki-laki, dari kanan turun kiri, jangan balik. Ini mentak dari kanan tak dari kiri, tak kok bencong. Kan susah bencong. Dari kanan laki, dari kiri, sebalik ke kan bini kan tak nikah. Mentak dari kanan tak dari kiri, kibola orang. Yang becong itu pola tak dari kanan tak dari kiri, letak temu kanan tak temu kiri nah maksudnya. Oke. Nikah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi jami'i ahwalihi kullihi. Artinya baginda Nabi itu di dalam melaksanakan suatu perkara yang baik itu mendahulukan yang kanan. Masuk rumah yang kanan, makan kanan, masuk masjid apalagi. Kemudian setelah masuk ke dalam masjid, niat iktikaf, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Iktikaf niku banyak pahalanya Pak. Namanya apalagi melakukan ibadah, wiritan, sholat, jenengan di dalam masjid diam saja. Tak berit kiai, neneng-neneng lah tak berit. Lah edung sekali. Meskipun tidur sekalian di dalam masjid korja jail ki. Cuman jail. Oh, menjaga tedung pada jail. Tulia sapi jail. Ada kan cari tikap nikah. Kotor masjid tak oleh, nggak boleh mengotori masjid. Ya, jadi kalau ketiduran di dalam masjid kemudian keluar jail-jail yang nggak enak baunya,
Tuli bersihin, cepat-cepat bersihin. Bersihin. Meskipun tidur. Nah, ini bedanya nggih. Jadi dulu itu ada cerita. Ada orang tahu ilmu, orang tidak tahu ilmu. Sama-sama di dalam Masjid Nabawi, masjidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya tidur, yang satunya sholat. Yang satunya tidur, yang satunya sholat. Yang tidur yang dapat pahala, yang sedang sholat tidak mendapatkan pahala. Kenapa mak nikah? Ya, yang tidur tahu ilmunya tidur. Tidurnya ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur baca doa dalam keadaan punya wudu suci. Kemudian tidurnya kita sembarangan ngadap kiblat. Sedangkan yang sholat tak oning ilmunah, mulai dari takbir langsung bisnis saya kayak ngain. Allahu Akbar. Tuku derma ya bae coke manja ya. Sampai assalamualaikum. Mulai dari takbir sampai assalamualaikum, memorinya ada di toko. Cuma badannya saja yang ada di masjid. Yang kerabat nama Allah sebagai masjid. Memori nah rohani nah badai toko nah badai compong. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kan tak ikat takbir malaikat untung nih kah? Tangki. Kal ngakale Gusti Allah. Kal ngakalen Gusti Allah. Tak saya tedung sekali. Ki. Nikah. Karena Rasulullah yuhibbu tayammuna fi jami' ahwali kulli. Jadi itu gambaran perbedaannya orang yang punya ilmu, orang yang tahu, okay, dan yang tidak tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu cara dan orang yang tidak tahu caranya? Ya beda, jelas beda. Beda. Di dalam tiap semuanya beda. Orang ini kemudian andi ilmu, kejedeng, nekanin hajat, keluar oleh kenceran. Orang muntah andi ilmu, orang kalau tidak punya ilmu ke kamar mandi, keluarnya ke rumah sakit. Kenapa? Gak keluar, usus buntu. Tiap masuk ke kamar mandi gak pernah baca doa. Karena pun iya ceri sering Gusti Kanjeng Nabi. Saya ngate-ngate dalam kamar mandi banyak syaitan nah baca doa minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'isi ar-rijsin nijisi asyaitonir rajim. Masuk aman kamar mandi. Karena banyak orang kamar mandi labu lepotong. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi, ghufranakah, minta sepora abdina Gusti, minta ampunan saya Gusti. Ghufranakah, minta ampunan sebab saya lupa ke ajunan kejenengan waktu di kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Segala puji bagimu sekelangkong Gusti, ajunan keluar penyakit sebedah etabu. Engkau keluarkan segala penyakit kotoran yang ada di perut, dan engkau tetapkan sesuatu yang bermanfaat bagi saya yang ada di dalam jasad saya. Pas tak keluar birok perong serang ajunan alhamdulillah. Apa keluar birok perong kan susah.
Lah nikah. Orang yang istiqomah ala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi urusan sholat, urusan puasa, urusan ke kamar mandi saja pahalanya besar. Kula moddak guru-guru kula, moddak guru-guru kula, cepon guru-guru kula kantok orang ahli ilmu kantok masuk ke jeding kor elakonin ilmunah atau dek ke Gustenah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, keluar dari jeding cahaya ilmunya nampak di wajahnya, cahaya ilmunya nampak di wajahnya. Nah, urusan sepele. Nanti man keluar dari jedin kau sekelangkong ke Gusti Allah, alhamdulillah alladzi adhaba anil adha wa afani wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Insyaallah menyata apal oleh sekelangkong keluar jeding kedurus dalam keluar lah tak temu kanan kiri lo keluar boh torot sekali yang dugale telo kali tegur kadang-kadang sareng Gusti Allah sekali, dua kali, tiga kali nggak pernah, bahkan letak asok langkong sekali nggak pernah terima kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu waktu ada teguran dari Allah, jangan keluar kotoran, nggak keluar, rumah sakit sudah alias usus buntu. Ya pernah sekelangkong. Dengan Gusti Allah datang. Dulu itu kayaknya jarang usus buntu. Cuma setia nikah semangken nih ke macam penyakit. Manusana orang syukur lah ki. Alhamdulillah. Jadi sangat penting kalau kita di saat ini kalau mau masuk ke mana, ke sekolah, ke jurusan bisa buat mobil mahal harganya. Ilmu ini kalau larang, ilmu ini kalau larang. Mau tahu caranya mengobati orang, ilmu kedokteran mahal, ratusan juta. Tahu ilmu kesehatan ini ratusan juta. Bisa ngobatin orang ratusan juta. Ilmu sekarang. Oke. Kalau dulu zaman 100 tahun yang lalu kan nggak ada dokteran gitu. Semuanya pakai ruqyah tibun nabawi. Lambat nih semua gampang. Kalau dulu itu semua gampang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan ilmu kedokteran. Nah, makanya banyak kiai-kiai gak mandi. Banyak kiai tak mandi, gak istijabah. Kenapa? Sudah Gusti Allah kadung mengilhamkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia, ilmu kedokteran. Oke, di zaman modern niki. Mandi kan tidak guna. Nah Gusti Allah Subhanahu wa taala bareng ilmu kedokteran. Tidak baju, sobung masake. Roba soke serami. Serepoh beres. Aing tuh sakit napa bayi beres. Kira kosong masake kan sepenikah. Gak ada gunanya ilmu kedokteran yang telah Allah ajarkan, ilmu kedokteran kepada manusia. Makanya ulama-ulama sekarang itu lakukan setengah tai pemanti sareng Gusti Allah biar berlaku ilmu ini yang telah Allah ilhamkan kepada manusia. Ben boleh mare egi bagi rezeki nikah ki rezeki nikah magi egi bagi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala pas ada guna rezeki.
para Isa kebala lagi. Nah, 20 menit, 5 menit ada mungkin pertanyaan. Tak luangkan pertanyaan. Ada riwayat tentang masalah syukur dan sabar. Orang mukmin itu semuanya dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan nikmat, apalagi dalam keadaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidup sejahtera seperti kita semua ini. Sekarang ini gak ada orang miskin, gak ada orang fakir. Maksudnya selalu dalam keadaan hidup nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kekurangan. Suatu apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ini beda kalau nasibnya atau keadaannya orang-orang tua kita dulu. Mungkin Mbah Hafid niki atau yang seumuran dengan beliau waktu kecilnya beliau tahu Mbah Hafid kula bae nyapok nika masa-masa sengsara. Kadang makan, kadang nggak makan. Kadang makan nasi tak ada ikannya, sudah biasa. Kadang makan, kadang nggak makan, itu sudah biasa. Kalau ada undangan orang tua kita ke sebelah, senang keluarga niku. Nggak makan dulu, nunggu berkat. Larang dulu, lah enggak, nunggu berkat. Setelah datang yang baik teranian pun anangnya banyak dan sebolo 15 anang oke. Telur situng seki pada banyak. Bagi ke anang kan banyak. Allah gara-gara saking sedikitnya rezeki zaman dulu kepada orang-orang tua kita, sampai mun beda siaran orang mati seneng. Masjid ya sawilangon. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Senang, alhamdulillah. 7 hari gratis nih kah. Petong arena oleh berkat. Saking dek nih kan, saking kekorang nah orang-orang lamban apa nikah. Saking cek korang semangken yang kai cocon macam ya ada tak itu orang terus celing meloloh anggo pakun tak itu kemudian ketika zaman sekarang ketika orang tua keundangan dapat berkat pulangnya ditawarkan ke anak-anak kita gak dimakan. Engki, kenapa? Songkeng rezeki ampun bertabur sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan apa yang tidak pernah kita makan, semuanya sudah kita makan. Orang-orang tua kita dulu apa pernah kayak kita merasakan seperti kita? Enggak. Mun rezeki jauh. Lebih etotaan cuman mangken sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ken mun syukur alaben ke orang lamben. Rezeki di zaman dulu memang sedikit, tapi syukurnya orang-orang dulu kepada Allah besar. Semakin terbalik. Rezeki apa banyak sareng Gusti Allah, syukur orang cuman semakin segoni. Mangkana penyakit bertabur sareng Gusti Allah. Banyak teguran dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Penyakit ini, penyakit itu, kencing manis, kencing baik, macam kencing batu. Ya, itu teguran gara-gara gak bersyukur. Niki adalah isyarah yang tersimpan di dalam ayat la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh kami akan menambahkan nikmat kepada kalian. Sebalikannya, wala in kafartum
apabila kalian kafir alias tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Teguran banyak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Oke. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi semangat dan semangat untuk menggali ilmu, menambah ilmu seperti apa yang telah Allah perintahkan kepada baginda Nabi agar memanjatkan doa yang bersifat Rabbi zidni ilma wa qur Rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, ini katakan dan mohonlah dan berdoalah kepadaku dengan doa ini, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, semoga engkau menambahkan ilmu kepadaku. Baginda Nabi ini kan surat 2 dalika. Baginda Nabi ini kalau gudang ilmu. Waqur Rabbi zidni ilma. Sekedar dari saya, mungkin sisa waktu ada pertanyaan apa yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini dari Takmir, ketua Takmir nih. Haji Samsul yang teman setia nih. Bagaimana ada orang berpendapat ya, bagaimana kalau punya ilmu sedikit tapi diamalkan, artinya merasa cukup dengan ilmu yang ini, gak usah lebih. Kalau lebih nanti gak diamalkan buat apa? Atau mau lebih, mana yang lebih bagus gitu, dengan ilmu yang seadanya ini tapi diamalkan, atau masih mau menambah lagi gitu? Oke. Tapi hanya menuntut ilmu saja. Jadi ini yang lebih bagus ini yang kedua-duanya nih, cari ilmu yang jenengan ketahui ya diamalkan. Kemudian nambah lagi ilmu dan diamalkan dengan semampunya. Atau meskipun nggak diamalkan, ini nggak bicara ilmu wajib, Kalau ilmu wajib itu harus soalnya, gak ada tawaran lagi soalnya. Gak ada tawaran lagi. Kalau ilmu wajib, ini ilmu sunnah. Ilmu sunnah. Kayak itu. Mau nambah, yang lebih afdol, yang ada dilakukan, seadanya dilakukan, kemudian terus nambah. Mau diamalkan, monggo. Gak diamalkan, monggo. Barangkali ada teman-teman kita yang mampu mengamalkan dan kita tahu kepada ilmunya, gak sih salurkan, salurkan ilmu. Soalnya sewaktu-waktu pasti dibutuhkan. Jadi misalkan kita dikasih hidayat sewaktu-waktu oleh Allah sehingga semangat mau sholat tahajud, kebetulan belum tahu ilmu tahajudnya, kan masih mau belajar lagi, mau belajar terus mau mengamalkan.
Beda kalau sudah punya ilmunya, kemudian dapat tuntunan dari Allah, sehingga semangat melakukan tahajud, tinggal mengamalkan saja. Enggak tak repot duka alih nyepon reng matura. Ki, kari amal mula Allah. Ya, kata pepatah niku, sudah ada pohonnya, buahnya belum ada. Ada pohonnya tapi buahnya belum ada. Mansis gelek bisa tak tawa ilmu ki pohon pohon tak ada nih. Nah, boleh ki buan nah. Jangan menunggu buahnya, pohonnya gak ada kan, seperti itu. Jadi kata pepatah, al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal itu sama seperti pohon tanpa buah. Jadi bandingakin ilmu itu sama dengan pohon, amal itu sama dengan buahnya. Ada ilmu, ada pohon, gak diamalkan, belum berbuah. Ada ilmu, kemudian diamalkan, ada pohon yang sudah berbuah. Kalau gak ada ilmu, ya gak ada pohonnya sama sekali. Kayak nanti abu, ada pohonnya. Ya enakan beda pohon, nanti bang tak ada pohonnya sama sekali kan sepenikah. Kayu bakar aja gak punya. Oke, enggak. Jawabannya Allah. Ulur waktu. Sudah Isya. Ada lagi yang berapa? Kalau tidak mau mengaji, dia takut ancamannya. Orang siapa yang ngaji, yang diamalkan, maka dia dimasukkan ke surga ke neraka sebelum penyebab darah. Oke, ada apa? Satu nadhoman, satu baris nadhoman itu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim, orang berilmu, ini ilmu wajib ya, yang tidak diamalkan ilmunya, itu akan disiksa sebelum orang-orang kafir, orang-orang musyrik penyembah berhala itu disiksa duluan, cepat selesai terus masuk surga gitu. Ini namanya kan orang Islam. Kalau orang Islam itu dimanapun mulai dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, kalau orang beriman berdosa itu memang dicuci dulu terus ke surga. Orang ahli neraka, orang kafir atau orang musyrik kan selama-lamanya gak ada harapan lagi memang. Jadi biar cepat. Jadi sebenarnya salah satu kelebihan ulama kita, ulama-ulama salaf, mengikuti bahasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang dohirnya itu tahdid, memberi peringatan keras, tapi tersimpan di dalam situ kalau dipikir 2-3 kali lagi itu sebenarnya lebih ringan gitu. Ada hadis memang nanti ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu diadab
70 kali apabila melakukan dosa. Orang alim melakukan dosa 1 kali dipukul 70 kali. Oke. Kalau orang jahil melakukan dosa dipukul 1 kali. Nah, itu kan dohirnya lebih serman ke orang alim, nggih. 70 kali. Lah kata ulama yang ahli ilmu dengan dibanding-bandingkan dengan dalil-dalil yang lainnya, dengan dalil-dalil yang lainnya kan yang dohirnya yang bermasalah kan hadis ini. Nah, iya, memang dipukul 70 kali cek saking ngambil posapoh. Nah, apa itu sapu lidi ya, itu 1. Nah, 1 lidi 70 kali tapi ya nggak sakit. Gila sekalian mau nih pentong. Lagi sekalian mau nih pentong kan potong. Ini hadis ini sebenarnya tidak menerangkan dahsyatnya dampak siksaan, enggak. Cuma menerangkan hitungan 70 kali gitu toh. Okay. Kalau dahsyatnya siksaan jelas. Soalnya orang yang enggak berilmu itu dosanya 2 kali soalnya. 1, dosa tidak mencari ilmu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengamalkan. Apa yang mau diamalkan enggak punya. Jelas orang tidak punya ilmu itu pasti 1000% tidak mengamalkan. Kenapa? Apa yang mau diamalkan? Yang mau diamalkan ini apa? Memang enggak tahu belas. Artinya pasti tidak mengamalkan. Beda kalau orang yang punya ilmu. 1, menggugurkan kewajiban tolabul ilmi. 2, tinggal nunggu hidayat apakah bisa mengamalkan ilmunya apa enggak. Kalau tidak mengamalkan ilmunya ya dosanya itu tidak mengamalkan ilmunya, ilmu wajib ya. Kalau mengamalkan ilmunya alhamdulillah. Oke, ilmu kan kita ada Gusti Allah niku ada perintah-perintah wajib ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat wajib nggih. Lan niku ilmu wajib, wudu niku ilmu wajib nih. Harus kita ini harus tahu caranya wudu, harus tahu caranya salat 5 waktu, harus tahu caranya puasa Ramadan. Oke, kalau mau haji punya mampu kita, wajib kita tahu caranya haji. Kalau yang sunnah, caranya sholat duha bagaimana sunnah niku. Kan sholat duha sunnah hukumnya nggih. Sholat tahajud sunnah hukumnya. Itu sunnah. Oke. Sampun Isa. Monggo. Allahu a'lam bissawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha asrafna taghsil li kulli hawba wastur lana awrati wa aminir rawati Rabbi wa mauludina wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' Rabbi iktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi
وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان